Kemarin aku baru aja pelatihan dasar untuk CPNS dan orientasi pembentukan karakter untuk CPNS di Kementerian Keuangan. Nah, di pembentukan karakter atau pembakar yang dilaksanain di salah satu markas TNI, aku hampir ngerasain hidup atau orang itu manusia bisa hidup ideal gitu. Kenapa? Halo teman-teman, kenalin aku Dimas dan di channel ini aku akan membahas hal-hal yang aku suka gitu, kayak productivity, teknologi, dan healthy lifestyle. So, seperti yang aku bilang, aku kemarin itu pembakar di salah satu markas TNI. Aku ceritain sedikit gimana keseharian dan hubungannya nanti ke healthy lifestyle itu gimana. Jadi, hari dibuka itu jam 3.30, kami bangun jam 3.30 dan mulai workout atau senam pagi itu jam 4 pagi gitu. Setelah itu pembersihan, mandi gitu, terus persiapan untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh kami melakukan makan pagi. Nah ini nih, makan paginya itu mulai makan pagi, makan siang, makan malamnya itu udah diporsiin gitu. Jadi ada nasi, ada 2 protein, terus ada 1 lauk, terus ada sayur, ada buah, dan ada susu. Jadinya untuk proteinnya, karbohidratnya, seratnya, terus ada kalsium dari susunya, itu udah diatur banget per gramnya ya. Jadi untuk makanan itu selain hanya teratur, juga proporsinya itu udah bagus banget gitu. Jadi setelah makan pagi, kami melakukan apel pagi. Setelah apel pagi baru ada materi. Materinya ini banyak banget ya. Jadi mulai dari mountaineering. Mountaineering itu kayak kita turun dari tower pakai tali gitu. Terus ada simulasi tempur. Simulasi tempur itu kita kayak ya bertempur tapi pakai paintball. Terus ada PBB bersenjata, ini ya basic PBB tapi pakai senjata. Terus untuk materi di kelasnya itu ada search and rescue. Terus ada kayak materi untuk kebiasaan gitu. Jadi ada 7 habits of highly effective people. Ini sebenarnya udah terkenal dan udah lama banget ada, cuman ini di breakdown satu persatu mulai dari proaktif menjadi proaktif, kemudian sampai di breakdown sampai mengasah kemampuan gitu. Setelah materi siang itu biasanya ya tetap ada makan siang, terus ada sholat zuhur, terus materi lagi sampai sore. Kadang-kadang di sore hari itu ada senam dan workout bersama lagi, terus pembersihan, mandi gitu, terus ada sholat maghrib, habis sholat maghrib makan, habis makan sholat isya, habis sholat isya ada materi lagi, terus malamnya itu ada apel malam. Nah biasanya selesainya itu jam 10 atau jam setengah 11 atau bahkan jam 11 malam gitu. Jadinya ini yang kenapa aku bilang hampir ideal, karena aku ngerasa jam tidurnya itu kurang. Jadi misalnya kita selesai jam 10 nih, sesuai jadwal jam 10, terus kita baru bisa tidur jam setengah 11 atau jam 11 karena harus mandi kan. Nah let's say jam 11 lah, jam 11 dan kita harus bangun jam 3.30. Jadi jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3.30, 4 jam atau 4,5 jam gitu. Jadi kalau misalnya 4 jam, terus dikurangi dengan ada jaga serambi. Jaga serambi ini kita bergantian untuk jagain teman-teman yang lagi tidur gitu. Jadi efektifnya itu buat cuman tidur 3 jam atau 3,5 jam. Ini yang aku rasa kurang ideal. Nah, aku mau ngasih tahu dampak positif kalau misalkan kita melakukan rutinitas yang ideal ini. Itu mulai dari jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk jangka pendeknya, tentunya kalau misalnya kita rutin berolahraga, itu kita bakal dapat yang pertama happy hormone yang bakal kita dapetin langsung setelah kita olahraga. Terus untuk makan teratur tentunya badan kita bisa lebih ideal gitu kan. Dan teman-teman bisa ngerasain langsung kalau misalnya kita habis makan Indomie itu rasanya kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya kita makan yang sehat tuh rasanya badan lebih enak. Terus untuk istirahat yang cukup tentunya kita bakal bisa lebih fresh di pagi hari gitu. Itu untuk jangka pendeknya yang teman-teman bisa rasain langsung gitu. Untuk jangka panjangnya, yang pertama orang-orang yang olahraga cukup, makan teratur, dan tidur yang cukup, itu biasanya energinya lebih banyak. Dengan energi yang lebih banyak, tentunya produktivitas kita sepanjang hari itu akan lebih baik gitu. Nah kalau produktivitasnya semakin baik per harinya, itu akan compounding dan untuk jangka panjangnya tentunya akan lebih baik gitu. Karena kita melakukan lebih banyak hal gitu. Mungkin kita bisa ngerjain untuk tugas kuliah lebih banyak, atau tugas kantor yang lebih banyak, atau untuk tugas misalnya kayak kerjaan pribadi yang lebih banyak gitu. Yang kedua tentunya mental health, karena ini sebenarnya banyak banget artikel yang menjelaskan tentang hubungan olahraga, tidur cukup, makan teratur
dan hubungannya ke mental health gitu. Intinya kalau misalnya kita rutin berolahraga, makan yang bagus gitu dan tidur yang cukup, itu tentunya mental health kita akan lebih baik gitu. Karena dengan olahraga aja itu akan ngasih happy hormone dan itu mengurangi stres. Jadi ya mental health kita pasti bakal lebih bagus gitu. Oke, yang ketiga ya healthy person overall aja gitu. Jadi kemarin kan pembakar itu dilaksanain di markas TNI gitu. Jadi sedikit banyak kami belajar tentang rutinitas tentara gitu. Nah, berdasarkan meta-analisis yang dilakukan oleh McLaughlin, Nielsen, dan Waller tahun 2008, efek dari veteran-veteran, maksudnya menjadi tentara gitu, itu menurunkan resiko kematian hingga 25% gitu. Terus ada healthy shoulder effect. Maksudnya kayak rutinitas tentara itu bisa berdampak baik sampai 30 tahun ke depan. Maksudnya setelah dia nggak jadi tentara pun rutinitas hidup idealnya itu bisa bertahan sampai 30 tahun. Ini sebenarnya bisa hal yang kita ambil banget karena ya dengan kita mengikuti rutinitas seperti tentara dengan olahraga yang cukup, makan yang cukup, dan tidur yang cukup, itu bisa menurunkan resiko kematian sampai 25% gitu. Jadi dengan itu kita bisa hidup lebih sehat aja gitu. Jadi orientasi ini yang di markas TNI ini bisa jadi wake up call untuk aku dan teman-teman yang ngikutin, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi wake up call untuk teman-teman yang nonton video ini dan ya bisa mulai hidup sehat gitu. Aku juga sebenarnya nggak hidup sehat-sehat banget, cuman seenggaknya aku tahu ideal hidup sehatnya gimana dan berusaha untuk menuju ke sana gitu. Jadi I hope you are going to the right direction. Itu aja teman-teman. Dadah.